Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tuftahu lana biha babur ridha wa taysir wa tughlaqu anna biha babus syarri wa ta'sir. Wa takunu lana biha waliyyan wa nasira ya ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap wali murid, siswa-siswi, anak-anakku semuanya yang berada di rumah, dan juga segenap para ustadz-ustadzah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan nikmat kepada kita semuanya. Sampai hari ini, sampai detik ini kita semuanya masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat iman Islam ini kelak akan kita bawa untuk sanggup kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Juga kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan Bapak Ibu, anak-anakku semuanya dan juga segenap para ustadz-ustadzah, di masa pandemi ini kita semuanya senantiasa diberikan sehat lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga mari kita juga berdoa kepada saudara-saudara kita, keluarga besar kita yang sedang sakit dan juga yang mengalami musibah. Termasuk kemarin ada yang meninggal di antara wali murid kita. Kita doakan mudah-mudahan husnul khatimah, diterima segala amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang masih sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan juga segenap ustadz-ustadzah yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk memberikan satu materi di kajian indah SD Irada ini. Mudah-mudahan bermanfaat di masa pandemi ini, walaupun kita semuanya berada di rumah masing-masing, kita tetap bersilaturahim. Karena thalabul ilmi itu tidak dibatasi oleh jarak, tidak dibatasi oleh tempat, sehingga dimanapun secara virtual seperti begini kita masih bisa untuk memberikan satu kajian ilmu. Karena dengan ilmu insya Allah akan mengangkat derajat kita semuanya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kedua. Yang pertama yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah yang mau menuntut ilmu, mau belajar, mau ngaji. Di kesempatan kali ini kajian indah SD Irada ini selalu hadir setiap hari Sabtu untuk memberikan satu kajian agar kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan juga Bapak Ibu yang saya hormati, para ustadz-ustadzah.
Kajian dan tema pada kesempatan kali ini adalah 7 keistimewaan. Ada 7 keistimewaan orang-orang yang mau menyantuni anak yatim. Konteks kita adalah sedekah. Justru di masa-masa pandemi seperti ini, walaupun pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin dengan PPKM, dengan dibatasi semua aktivitas kita, dengan vaksin sudah, tapi kita juga harus berikhtiar. Bapak Ibu dan juga anak-anakku semuanya ya yang di rumah, kita tetap berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa semaksimal mungkin sebagaimana kita diajari sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada sesuatu yang bisa merubah qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya dengan doa. Maka dari itu kita maksimalkan doa kita, mudah-mudahan kita selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, keluarga besar Iradah, negara kita, masyarakat kita, umat mukminin wal muslimat seluruhnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari macam musibah, wabak yang sampai hari ini masih belum berakhir ini. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memberikan nasihat kepada kita semuanya. Ketika di musim-musim wabak seperti begini, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk banyak bersedekah. Menyuruh kita untuk banyak bersedekah. Karena beliau katakan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menyingkirkan dari segala macam mara bahaya. Termasuk bahaya wabak ini. Di mana sekarang banyak orang yang terpapar. Bahkan ada di antara saudara-saudara kita yang meninggal. Untuk itu, efek daripada pandemi ini juga mempengaruhi masalah ekonomi dan lain sebagainya. Termasuk pembelajaran kita ini tidak bisa kita langsungkan secara PTM, tatap muka. Untuk itu mari, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikuti apa yang disarankan oleh yang mulia baginda Rasulullah SAW. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah kita itu akan menyingkirkan dari segala macam mara bahaya. Perbanyak sedekah setiap hari. Bahkan SD Iradah punya program besok yang sudah mulai berjalan 2 hari yang lalu, yaitu program donasi santunan untuk anak yatim. Ini kesempatan kepada Bapak Ibu, kesempatan kepada anak-anakku semuanya untuk bersedekah. Niati untuk sedekah, menyantuni anak yatim. Karena ada di antara keluarga kita ini, teman-teman kita ya, anak-anakku semuanya, ada yang juga yatim. Karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kemarin saat kena wabah corona ini. Nah, ini kesempatan bagi kita semuanya untuk perbanyak sedekah. Ada 7 keistimewaan selain daripada menyingkirkan mara bahaya. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini saya bacakan hadisnya, Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man qabada yatiman min bainil muslimin ila ta'amihi wa syarabihi adkhalahu Allahul jannata albattata illa ay ya'mala dzamban la yughfar lahu, rawahu Tirmidzi. Hadis ini artinya adalah orang-orang yang memelihara anak yatim di antara umat muslimin. Kita mau memelihara anak yatim, kemudian memberikan mereka makan dan minum. Apa yang dijanjikan sama Rasulullah, pasti Allah memasukkan. Pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ini janji Rasulullah SAW. Jadi orang yang mau memelihara anak yatim, memberi makan dan memberi minum kepada anak-anak yatim, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik, menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah jelas anak-anakku semuanya ya.
mari perbanyak sedekah, terutama menyantuni anak yatim. Karena besok para ulama sepakat bahwa tanggal 10 Muharram yang sebentar lagi akan datang ke kita, insya Allah tanggal 19 Agustus tepatnya, itu adalah 10 Muharram, hari raya anak yatim. Rasulullah biasa menyantuni anak yatim dengan mengelus kepalanya. Nah, itu fadilah yang pertama ya. Jadi orang yang melihara anak yatim, kemudian dia mau memberi makan dan minum, artinya bersedekah kepada anak yatim, maka insya Allah Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Kecuali melakukan dosa besar, yaitu syirik. Kemudian hadis yang selanjutnya, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Yang artinya adalah Allah akan menolong kepada hambanya selama hamba itu mau menolong kepada saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi, mari dalam situasi seperti begini, apa yang bisa kita lakukan, anak-anakku? Mungkin ada teman yang sedang isolasi, kita bisa bantu makanan, kita bisa bantu minuman, kita bisa bantu supermi mungkin ya. Sebisanya mari kita ringankan saudara-saudara kita. Kita mungkin bisa berdonasi seperti di program santunan anak yatim ini. Mari kita lakukan ya. Karena Rasulullah berjanji di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Allah akan menolong hambanya. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi, selama hambanya mau menolong kepada saudaranya. Jadi ini kalau diterangkan lebih jelas lagi, kita selamanya akan ditolong sama Allah selama kita mau menolong kepada saudara kita. Jangan khawatir kita tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah selama kita mau menolong sama saudara kita muslim. Berarti kalau kita menolong setiap hari, maka setiap hari Allah akan menolong kepada kita. Kalau kita menolong setiap jam, setiap waktu, maka setiap waktu pula Allah akan menolong kepada kita. Maka ini ada istilah anak-anakku semuanya dan juga ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau kita menolong itu jangan meminta balasan, karena itu kita akan terkondisi dengan sifat riya. Kalau kita minta balasan, minta dipuji dan lain sebagainya, udah lepasin aja. Lepasin aja, itu namanya ikhlas. Karena Allah Maha melihat. Allah nanti akan datangkan pertolongan itu bisa melalui Allah langsung, bisa melalui para malaikatnya langsung. Bahkan kadang-kadang tidak melalui orang yang kita tolong. Maka jangan berharap kalau kita menolong, kita akan ditolong oleh orang itu. Belum tentu. Kita mungkin akan ditolong oleh orang lain. Kita akan ditolong oleh orang yang tidak kita kenal. Orang yang tidak kita kenal melalui itulah tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui itulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Ya, jadi kita jangan berharap kalau kita sudah menolong sama teman si fulan A, kita berharap akan ditolong oleh teman si A. Tidak. Seringkali Allah tidak seperti begitu. Karena kita ditolong, kalau kita menolong si A, kita bisa ditolong sama si B. Bahkan kadang-kadang kita ditolong sama si C, kita tidak kenal. Nah, untuk itu kita tetap yakin dengan hadisnya Rasulullah bahwa selama kita mau menolong siapapun, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya Allah, melalui hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa orang yang mau menyantuni anak yatim ini akan dekat dengan Rasulullah besok di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini hadisnya saya bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah hagada. Wa asyara bis sababah wal wusta wa faraja bainahuma, rawahul Bukhari. Jadi
Aku, kata Rasulullah, aku dan orang yang mengasuh atau memelihara anak yatim besok akan berada di surga. Hakada, kata Rasulullah, sambil menunjukkan jari telunjuknya dan jari tengahnya seperti begini. Besok orang yang memelihara anak yatim dan mengasuh anak yatim akan berada di dalam surga seperti ini. Hakada, kata Rasulullah. Beliau merenggangkan dua ini, tapi tetap dekat kan? Tetap orang yang melihara anak yatim nanti akan berada dalam surga seperti Rasulullah. Ini Rasulullah, ini orang yang melihara anak yatim. Ini Rasulullah, ini yang melihara anak yatim. Seperti beginilah Rasulullah mencontohkan. Dan besok janji Rasulullah insya Allah akan benar. Sadaqallah wa sadaqa Rasuluhul Karim. Allah maha benar dan Rasulullah maha benar. Maka dari itu kita yakin. Jangan ragu-ragu kita memelihara anak yatim. Jangan ragu-ragu kita menyantuni anak yatim. Karena kita besok pasti dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ini kata Rasulullah SAW. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Tirmidzi wa Abu Dawud dan Imam Ahmad. Kemudian juga yang perlu kami sampaikan, orang yang melihara anak yatim ini dan menyantuni anak yatim ini akan diberikan gelar al-abrar, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang baik, dianggap baik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau sudah dianggap baik, bagaimana sih Bapak Ibu dan anak-anakku? Kalau sampean dinilai sama orang itu baik, pasti akan dikasih apa saja. Pasti akan dikasih hadiah, pasti akan dihormati. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah memberikan gelar, ini Allah yang memberikan gelar. Seperti Allah pernah memberikan gelar kepada Nabiullah Ibrahim, itu Khalilullah, kekasih Allah. Bagaimana seorang hamba dikasih gelar sama Allah, itu luar biasa ya. Jadi dikasih gelar Khalilullah, dikasih gelar kekasih Allah. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu karena dikasih gelar kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih nikmat yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kisah Nabi Ibrahim, anak-anak masih ingat ya? Nabi Ibrahim diberikan kekayaan yang luar biasa. Kalau kurban beliau sampai 1000 ekor unta, 1000 ekor domba. Bayangkan itu kalau bukan orang kaya raya nggak mungkin. Ini kok orang kaya raya Nabi Ibrahim, karena digelar sama Allah Khalilullah, kekasih Allah. Kalau munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala langsung dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ujiannya berat, ma'asyiral muslimin dan juga anak-anakku ya. Ujian Nabi Ibrahim alaihissalam itu suruh menyembelih putranya, beliau lakukan. Itu karena apa? Beliau mendahulukan perintah Allah daripada perintah selain Allah. Dan Nabi Ibrahim ini orang yang ahli sedekah. Saya kasih tahu anak-anak semuanya ya. Nabi Ibrahim ini tidak pernah makan, baik makan pagi, makan malam, kecuali dengan tamunya. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini bisa ditiru sama anak-anak ya, di keluarga Bapak Ibu. Tirulah Nabi Ibrahim, tidak pernah makan sendirian beliau ini. Beliau kalau mau makan itu pasti beliau buka rumahnya, tengok kanan kiri, ada tamu, ada orang di luar, dia ajak makan sama beliau. Al-barakah ma'al jamaah ya. Jadi keberkahan itu diturunkan sama Allah kalau kita itu bersama-sama. Makan bersama-sama itu insya Allah akan diberikan keberkahan. Maka anak-anakku jangan makan sendirian ya. Kalau makan tunggu ayahnya, ibunya, abahnya, umiknya makan sama-sama, berdoa dulu ya. Semoga diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang dimakan dan diminum. Insya Allah ini mari kita terapkan dalam kehidupan kita berumah tangga, kehidupan kita di keluarga ya. Jangan sering-sering makan sendiri kecuali kalau memang terpaksa ya. Nah, mari makan bersama. Ada ayahnya, ada ibunya, ada putranya, ya makan sama-sama, berdoa dulu, terus setelah itu makan.
Itu yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau ahli sedekah, ya, kalau makan nggak pernah sendirian. Ya. Ini hadisnya saya bacakan. Man qabada yatiman min bainil muslimin ila ta'amihi wa syarabi adkhalahu Allahu jannah albattata illa ay ya'mala dzamban la yughfar lahu. Ini hadisnya sama dengan tadi itu. Jadi orang yang mau menyantuni anak yatim, mau melihara anak yatim, ya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Orang yang taat akan dimasukkan dalam surga. Ya. Waktunya tinggal berapa lagi? 10 menit lagi. Yang kelima, orang yang menyantuni anak yatim dan suka bersedekah itu akan dilembutkan hatinya. Nggak keras hatinya. Orang yang tanda-tandanya orang yang keras hati itu kalau diberikan nasihat yang baik nggak nerima. Sombong, ya. Kalau dikasih ilmu sombong, kalau dikasih harta sombong, kalau dikasih pangkat derajat sombong, itu termasuk orang-orang yang keras hatinya dan tidak mau menerima nasihat yang baik. Kalau tanda-tanda hati kita, anak-anakku ya, hati kita itu baik, ketika menerima nasihat akan diterima, nasihat yang baik diterima. Ya. Nah, ini ada salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini datang kepada Rasulullah, melapor kepada Rasulullah. Anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, dia melaporkan, dia mengeluh kepada Rasulullah bahwa ya Rasulullah, hati saya ini kasar. Hati saya ini tidak lembut ya Rasulullah. Faqala lahu, maka nasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in aradta talyina qalbika fatimil miskin, ya, wamsah ra'sal yatim, rawahu Ahmad. Ada dua nasihat Rasulullah. Kalau kita kepingin hati kita itu lembut, ya, itu yang pertama adalah at'im al miskin, berilah makan kepada fakir miskin. Ada orang minta-minta itu, ada orang yang mungkin tidak punya, itu tetangga kita, ya, kasih makan, ya, kirimi jajan, kirimi minum, ya, sebisa dan semampu kita, ya. Wamsah ra'sal yatim, yang kedua adalah sering-seringlah membasuh kepalanya anak yatim. Ini sunnah. Besok ini ya, 10 Muharram, ketika kita bagi, ya, sampean juga bagi mungkin di tetangga kanan kiri ada anak yatim, kasih ya uang, terus kemudian atau makanan, ya, kemudian dibasuh kepalanya. Ini sunnah Rasulullah, ya, dibasuh. Nah, ini supaya apa? Supaya lembut hatimu, supaya lembut hati kita ini. Kalau menerima nasihat yang baik diterima, ya. Kalau ada kebaikan, kita selalu kepingin melakukan kebaikan. Kalau melihat orang yang teraniaya, ya, fakir miskin, kita selalu iba hati kita. Melihat orang yang jualan di jalan tidak laku, hati kita kasihan. Ya Allah, kasihan orang itu, didoakan, ya. Ya Allah, kasihan orang itu jualan tidak laku-laku, didoakan. Atau kalau bisa kita beli semampu kita, ya, kita beli terus kita doakan. Kalau kita tidak mampu beli, ya kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya membuat hati kita itu dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keenam, investasi amal untuk akhirat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Jika manusia itu meninggal, ya, anak-anak, kita semuanya besok pasti mati, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya dan juga para ustaz-ustaz, semuanya pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas yang punya nafas, yang punya nyawa, yang punya ruh pasti akan mati. Dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian, ya. Kita pasti akan mati.
Jika manusia itu mati, maka amalnya terputus sudah. Ini kata yang mulia baginda, terputus amalnya. Tetapi ada 3 perkara yang tidak putus walaupun kita sudah mati, Bapak Ibu, dan juga anak-anakku semuanya, ya. Yang tidak putus walaupun kita ini sudah dimakam, walaupun kita ini sudah dikebumikan, ya. Ada 3 yang tidak pernah putus-putus dan pahalanya terus mengalir. Yang pertama adalah sedekah jariah. Ayo mari kita kalau punya kelebihan harta, ya kita jariahkan. Jariah ini adalah kita beramal suatu yang bisa dipakai untuk seterusnya. Contoh misalkan wakaf tanah untuk masjid, untuk madrasah, untuk jalan. Ini orang tidak punya jalan, kayak kasus di pondok di mana itu, di Lampung itu, ditutup. Nah itu kan tidak bagus ya. Nah justru ini perbuatan yang kurang bagus, menutup. Harusnya kan dikasih jalan, ya, harus dikasih jalan. Nah kita ini ada orang-orang yang seperti begitu, tidak punya jalan di kampung, ya butuh tanah kita, ya kita kasih kalau kita memang punya, ya. Ini nanti selama dipakai jalan itu, selama itu pahalanya akan mengalir ke kita walaupun kita sudah mati, ya. Tanah untuk madrasah, tanah untuk masjid, selama dipakai itu pahalanya akan mengalir kepada kita semuanya walaupun kita sudah mati. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ini anak-anak, ya, apa yang sudah diajarkan oleh ustadz-ustadzah, manakala itu bisa kamu ajarkan sama adik-adikmu, ya, diajari sholat, diajari ngaji, diajari berpuasa yang baik. Ini semuanya ilmunya kalau dipakai oleh orang yang kita ajari akan terus mengalir pahalanya sama kita walaupun kita sudah mati, ya. Kemudian yang bisa jadi amal yang tidak terputus satu lagi adalah waladun sholihun yad'u lahu, adalah anak soleh yang mendoakan, ya. Ini Rasulullah pakai waladun, ya, bukan pakai ibnun, ya Bapak Ibu dan juga adik-adik. Waladun itu tidak mesti harus anak dari keturunan kita, ya. Jadi bisa keponakan kita, bisa anak yatim yang kita santuni itu manakala kita sudah mati dan mendoakan. Ini termasuk waladun sholih. Ponakan kita yang kita asuh, murid kita yang kita ajar, itu bisa jadi walad, bisa jadi anak. Karena Rasulullah tidak menyebut ibnun. Kalau ibnun itu anak dari darah turunan. Tapi kalau waladun itu tidak mesti harus dari darah keturunan, bisa orang lain. Maka mari kita didik, ya, anak-anak yatim, ya, fakir miskin, saudara-saudara kita. Manakala mereka ini besok kita sudah mati mendoakan, ini akan jadi amal soleh bagi kita semuanya. Pahalanya akan tetap mengalir. Yang ketujuh, yang terakhir adalah terhindar dari siksa api neraka, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya, demi yang mengutus dengan hak, yang mengutus aku, Rasulullah mengatakan demikian, ya. Walladhi ya'ni bil haqq la yu'adzibullahu yawmal qiyamah man rahimal yatim wa la lahu fil kalam wa rahima yatimahu wa dhu'fahu. Demi Allah yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim. Demi Allah, Rasulullah sampai berqasam, ya, bersumpah demi Allah yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim. Ya Allah, mari kita sayangi anak-anak yatim, ya. Kita santuni, mumpung di Irada ini ada kesempatan Bapak Ibu, ada kesempatan anak-anakku semuanya, ayo disukseskan itu, ya. Semoga sampean nanti, kita semuanya nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa api neraka. Siapa lagi yang akan diselamatkan adalah orang yang lemah lembut pembicaraannya, lemah lembut, jangan kasar kita, ya. Menyapa orang, apalagi anak fakir miskin, anak yatim, kita harus lemah lembut, ya. Siapa lagi? Dan menyayangi keyatiman serta kelemahan. Anak-anak ini kan kasihan, ya Bapak Ibu, ya, ditinggal orang tuanya, apalagi bapaknya sudah nggak ada, ibunya sudah nggak ada. Ini
Kalau tidak kita, siapa yang bisa menyayangi mereka, ya? Mereka ini lemah, ya. Tapi di satu sisi mereka ini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah terakhir ini, Rasulullah menyebut anak-anak yatim itu adalah dzurriyyati. Anak-anak yatim yang ditinggal sama orang tuanya itu adalah dzurriyyati, anak turunku. Itu diakui sama Rasulullah. Maka dari itu jangan berkecil hati ya anak-anakku. Ini yang anak-anakku yang mungkin ditinggal orang tuanya, bapaknya atau ibunya, sampean yang ditinggal itu sampean diakui sama Rasulullah sebagai anak turunnya, dzurriyyati. Wa dzurriyyati kasafinatin Nuh. Dan anak turunku itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Subhanallah. Ayo kita santuni sekarang ya. Mereka itu dianggap sebagai anak turunnya Rasulullah SAW. Ini saja Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, para ustadz-ustadzah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting itu ilmu manfaat. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang bisa kita amalkan dan menjadikan kita menjadi orang yang baik di sisi Allah dan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mampu mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan kali ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dianggap sebagai umat beliau yang dicintai oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memuliakan anak yatim, memelihara anak yatim dan menyayangi anak-anak yatim ya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.